Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mencatat posisi defisit anggaran APBN 2025 mencapai 371,5 triliun rupiah atau 1,56% dari PDB per 30 September 2025. Ya, hal ini yang disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025. Pendapatan negara akhir September 2025 sebesar 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Sektor jasa dan manufaktur masih positif terhadap penerimaan negara. Purbaya menegaskan kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% dari PDB dan keseimbangan primer yang positif. Sampai dengan akhir triwulan ketiga 2025, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Pendapatan negara hingga akhir September 2025 tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah atau telah mencapai 65,0% dari outlook yang ditetapkan. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Penerimaan perpajakan mencapai 1.516,6 triliun rupiah, terkontraksi sebesar 2,9% year on year, dengan penerimaan pajak sebesar 1.295,3 triliun rupiah dan biaya cukai sebesar 221,3 triliun rupiah. Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPH, Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan. Namun, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan. Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai 2.234,8 triliun rupiah atau 63,4% dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis, sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi 648,4 triliun rupiah atau 74,6% dari pagu. Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur. Hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar 371,5 triliun rupiah atau setara 1,56% terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78% PDB. Keseimbangan primer masih mencatat surplus 18 triliun rupiah, menunjukkan konsolidasi fiskal yang terus berlanjut. Tren ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Ya, meski tunjangan perumahan dihapus, anggota DPR nyatanya masih mengantongi dana reses yang fantastis. Wakil rakyat di Senayan masih bisa tersenyum karena tunjangan kunjungan ke dapil naik hampir 2 kali lipat, dari 400 juta menjadi 700 juta. Ibarat patah tumbuh hilang berganti, seperti itulah fasilitas untuk wakil rakyat di DPR. Meski tunjangan perumahan dihapus setelah didemo besar-besaran, anggota DPR nyatanya masih mengantongi dana reses fantastis. Mencapai 702 juta rupiah, nyaris 2 kali lipat dari DPR periode sebelumnya sebesar 400 juta. Dana reses diberikan 4 hingga 5 kali dalam setahun. Ini artinya setiap anggota DPR menerima dana reses sekitar 2,8 hingga 3,5 miliar. Lonjakan dana reses dinilai tak masuk akal di tengah rapor kinerja DPR yang dinilai biasa saja. Melihat dari kinerja DPR juga kurang maksimal, terus banyak di luar sana ekonomi melemah. Menurut saya sih kayaknya terlalu tinggi ya. Kalau lihat dari kinerja DPR itu kayaknya kurang lah, mungkin diperbaiki dulu lah kinerja dari DPR-nya. Dana reses DPR adalah dana aspirasi yang digunakan untuk operasional anggota DPR saat kunjungan ke dapil.
Peneliti Formapi menyatakan dana ini seharusnya digunakan untuk masyarakat. Tapi pada kenyataannya penggunaan dana reses sulit dinilai pertanggungjawabannya. Tapi apakah kemudian masuk akal reses itu didanai dengan 702 juta lalu tanpa ada mekanisme pelaporan terkait kegiatan maupun tunjangannya? Saya kira ini perlu dibicarakan lagi dan 702 juta per reses per anggota itu tentu sangat fantastis sehingga perlu dihitung lagi. Disentil soal pertanggungjawaban, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menanggapi polemik dana reses anggota Dewan periode 2024-2029 yang mencapai 702 juta rupiah. Menurutnya Sekretariat Jenderal DPR RI harus menjelaskan ke publik terkait dana reses anggota Dewan. Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Tunjangan reses anggota DPR RI periode 2024-2029 naik hingga 702 juta rupiah per sekali reses. Perumusan atau rencana penambahan alokasi anggaran sudah digulirkan sejak awal masa periode 2024-2029. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses anggota Dewan periode 2024-2029. Ia menyerahkan hal ini kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang menerapkan besaran dana reses. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu, ya. Masih. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penambahan uang reses anggota DPR RI sebesar 302 juta rupiah setiap kali turun ke konstituennya sudah dihitung menurut kebutuhan setiap anggota DPR. Penambahan uang reses mengakomodir aspirasi dari para anggota DPR RI. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, Oki Mahendra iNews melaporkan. Ya, isu kenaikan dana reses anggota DPR dari 400 juta menjadi 702 juta rupiah menuai reaksi publik. Dan berikut penjelasan terkait dana reses dan kegiatan masa reses anggota DPR RI. Masa reses adalah kunjungan kerja anggota DPR ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Masa reses berlangsung 4 hingga 5 kali dalam 1 tahun. Sementara dana reses adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional kunjungan kerja anggota DPR, seperti pertemuan tatap muka. Pada periode 2019 hingga 2024, dana reses sebesar 400 juta rupiah per anggota Dewan. Sementara pada periode 2024 hingga 2029, dana reses naik hingga 702 juta rupiah per orang, atau naik 76%. Dalam 1 tahun, setiap anggota DPR mendapat dana reses 2,8 hingga 3,5 miliar per anggota.